no keys. Push to start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lock, that's nothing. I come to town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Discovery Learning akan menjelaskan materi. Yang pertama saya, pengertian Discovery Learning. Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model pembelajaran ini menekankan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang menekankan siswa bisa untuk menyelidiki sendiri, untuk mencari informasi baru sehingga menemukan kenyataan dan fakta baru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan Discovery Learning. Yang pertama, dalam proses belajar, siswa diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar menemukan pola abstrak dan kontroversi. Yang ketiga, siswa belajar merumuskan tanya jawab sehingga menemukan informasi yang bermanfaat. Dan yang terakhir, siswa bekerja sama secara efektif sehingga saling menukar ide-ide baru dan menemukan informasi baru. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan dari metode Discovery Learning. Nah, menurut Kemendikbud 2013 ada beberapa kelebihan yang menjadikan metode ini menjadi unggul. Yang pertama yaitu pada metode ini itu peserta didik dapat membantu peserta didik memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan kognitif mereka. Nah, pada metode ini itu mengharuskan peserta didik untuk menemukan informasi sendiri. Yang kedua yaitu pada metode ini peserta didik memungkinkan peserta didik untuk berkembang lebih cepat dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga yaitu karena adanya kegiatan diskusi, peserta didik akan saling menghargai. Saat berdiskusi, mereka akan saling menghargai, mendengar pendapat orang lain, kemudian menyampaikan ide atau materi secara sopan. Yang keempat yaitu adanya rasa puas dan bangga ketika peserta didik itu dapat menemukan informasi sendiri atau definisi sendiri. Nah, adapun kelemahan dari Discovery Learning ini yaitu yang pertama, pada metode ini haruskan peserta didik untuk memiliki pemahaman awal terhadap konsep yang akan dibelajarkan. Yang kedua yaitu pada metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kurang sesuai pada pembelajaran tertentu yang memiliki kapasitas kelas yang besar. Yang ketiga yaitu memerlukan alat atau media dan fasilitas yang memadai. Mungkin itu saja, semuanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan model pembelajaran. Di sini ada 4 model pembelajaran yaitu Discovery Learning, Inquiry Learning, PBL, dan PJBL. Yang pertama yaitu Discovery Learning. Discovery Learning ini siswa dituntut berperan aktif dalam memiliki informasi terkait pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu Inquiry Learning. Di sini inquiry ini hampir sama dengan Discovery Learning. Bedanya untuk inquiry itu siswa menyelidiki informasi atau materi secara mandiri, sedangkan di Discovery Learning itu masih dibantu oleh guru dalam merumuskan masalah lalu dipecahkan oleh siswa. Yang ketiga yaitu problem based learning, di mana siswa dituntut untuk membuat kelompok untuk memecahkan
suatu permasalahan. Nah, yang keempat yaitu project user learning atau PJBL, di mana siswa dituntut untuk membuat proyek atau karya dalam pembelajaran. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman sekalian, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode pembelajaran discovery learning. Ada 6 metode, boleh untuk dicatat teman-teman, bahwa yang pertama yaitu adalah stimulation. Nah, stimulation ini atau stimulus itu adalah ketika di mana guru itu memberikan rangsangan kepada peserta didik agar peserta didik itu dapat menarik perhatian peserta didik sehingga rasa keinginan tahu peserta didik itu menjadi tinggi. Di mana dalam pemberian rangsangan itu guru dapat memberikan suatu permasalahan kepada peserta didik. Nah, suatu permasalahan ini dapat diberikan melalui sebuah pertanyaan ataupun arahan membaca buku ataupun melihat sebuah gambar ataupun melihat sebuah video. Kemudian yang kedua yaitu ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini atau pernyataan di mana peserta didik itu diberikan suatu kesempatan di mana untuk menyampaikan berbagai pendapat mereka mengenai suatu untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin permasalahan yang telah diberikan rangsangan tadi. Di mana pada tahap ini peserta didik itu menyampaikan apa permasalahan yang ada pada materi yang diajar pada saat itu. Di mana pada pengidentifikasian masalah ini guru itu akan mengambil satu permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam materi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data ini guru itu mengarahkan peserta didiknya untuk mencari informasi ataupun data-data yang dapat membantu mereka untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah disampaikan oleh guru tadi. Kemudian di mana pengumpulan data ini peserta didik dapat melakukan pengumpulan data seperti mewawancarai ataupun membaca buku, kemudian ataupun sebuah penelitian ataupun melakukan uji coba. Kemudian selanjutnya yaitu pengolahan data. Nah, teman-teman sekalian, setelah peserta didik tadinya melakukan pengumpulan data di mana mereka mencari informasi, berbagai informasi sebanyak mungkin, lalu mereka melakukan pengolahan data di mana peserta didik itu mengolah data yang telah mereka peroleh, itu dianalisis dan diolah dan diberikan suatu penjelasan menjadi sebuah hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian yang kelima yaitu verifikasi atau pembuktian. Nah, setelah dilakukannya pengumpulan data dan pengolahan data tadi, maka selanjutnya yaitu pembuktian atau verifikasi, di mana nantinya peserta didik itu setelah mereka menganalisis ataupun membuat sebuah dugaan sementara, peserta didik itu mencari bukti di mana itu dapat mendukung hipotesis mereka sehingga membuat dugaan sementara mereka itu sesuai dengan fakta dan nyatanya, di mana nantinya pembuktian itu dapat juga peserta didik itu diarahkan untuk mempresentasi atau melakukan uji coba. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Nah, pada penarikan kesimpulan ini di mana peserta didik dan guru itu melakukan sebuah menarikan kesimpulan atas hasil yang telah didapat oleh peserta didik dari pengolahan data, dari pengumpulan data tadi, sehingga dapat disimpulkan sehingga menjadi suatu pemahaman atau konsep baru yang sudah dibuktikan sesuai dengan bukti dan nyata yang telah ditemukan secara sendiri. Baik teman-teman sekalian, itu saja langkah-langkah dalam metode pembelajaran discovery learning. Selanjutnya materi ataupun praktek mengajarnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, teman-teman semua, pada hari ini saya akan mempraktekkan pengajaran atau pembelajaran dengan model discovery learning. Sebelumnya kita mengetahui bahwa bab yang kami ambil ini yaitu untuk kelas 2 SMA pada bab adab menggunakan media sosial. Jadi saya harap teman-teman semua berperan sebagai siswa SMA kelas 2. Kita mulai ya teman-teman. Jadi anak-anak semua, apakah sudah membawa handphone seperti yang diinstruksikan minggu kemarin? Sudah. Ibu mau tanya nih, anak-anak ibu di sini main media sosial nggak? Media sosial apa aja? Wah, banyak sekali ya. Iya ibu. Media sosial ini sudah menjadi dunia kedua kita berinteraksi kepada orang-orang lain. Ibu sudah men-sharekan materi untuk anak-anak semua pahami dan mencari penyebab-penyebabnya. Sebelum itu, ibu ingin membagi anak-anak dalam 4 kelompok secara acak, dimulai berhitung dari Anissa Ayu. 1, 2, 3, 4, 1, 4 kelompok. 4 kelompok. 1, 2, 4, 1, Masuk, silakan masuk. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Jadi silakan untuk kelompok 1 duduk di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk kelompok 1 sampai kelompok 4, silakan melihat berita-berita yang sudah ibu share untuk dipahami terlebih dahulu, sekitar 5 menit untuk dilihat. Diharapkan anak-anak melihat dan memahami. Itu adalah contoh-contoh adab yang kurang dalam menggunakan media sosial yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Apakah sudah menonton dan membaca beritanya? Sudah. Jadi ibu ingin memberikan instruksi atau memberikan tugas kepada anak-anak semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk mengisi tabel ini dari berita-berita yang sudah ibu share tadi, yaitu tentang contoh adab yang buruk, penyebab dan dampak yang dirasakan oleh orang yang dikenai komentar-komentar yang kurang baik. Kita beri waktu untuk sekitar 8 menit. Jawabannya singkat-singkat saja, tidak usah yang panjang-panjang, sesuai dengan pemahaman anak-anak murid sekalian. Ibu mau bertanya, silakan. Silakan ya. Tentu saja. Oke. Silakan kerjakan di kertas lembar dan membuat tabelnya. Kalian boleh mencari di internet untuk tambahan materinya ataupun di buku-buku. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Itu disimpulkan aja salah satu contoh adab yang buruk bagaimana. Yang satu aja dari ini apa satu aja. Iya, salah satunya.
boleh diambil salah satu, dan untuk ada yang kurang lagi kira-kira penyebabnya dan dampaknya bagaimana? Oke? Iya, silakan. Tolong berkeliling untuk melihat progres dari anak-anak semua. Saya kira aja ibu. Oke, aman? Aman. Ini kelompok ketiga. Ya, awas. Awas. Aman, kelompok 4. Aman. Oke. Apakah ada kelompok yang sudah? Sudah Ibu. Kelompok 3 cepat sekali ya. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Iya Ibu. Waktunya sudah habis ya anak-anak semua. Bisa kita mulai untuk presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4? Bisa. Kelompok 1 siap? Ya. Siap. Oke. Boleh salah satu berdiri dan menyebutkan, dan Ibu akan mencatat di boleh Anissa, silakan berdiri. Jadi kelompok 1 dan contoh adab yang buruk itu adanya komentar yang mengarah ke pelecehan seksual dalam bermedia sosial. Ya, boleh lanjut. Penyebabnya kira-kira apa? Penyebabnya itu ada dua, dari sisi korban dan sisi pelaku juga. Ya. Jadi dari sisi korban atau si pembuat konten itu bisa jadi ia selalu mempertontonkan bentuk tubuhnya. Lanjut. Kemudian penyebab yang lainnya itu adanya faktor lingkungan yang buruk dari pelakunya. Dia tidak bisa menjaga pikirannya. Lanjut, dampaknya apa? Dampaknya itu bisa menyebabkan trauma bagi korban, kemudian rasa tidak nyaman untuk orang lain yang membaca komentar tersebut. Cukup? Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus. Kelompok 2, sudah siap? Sudah. Oke, siapa yang akan mempresentasikannya? Oke, kepada sudah, silakan berdiri. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 itu mengambil contoh adab yang buruk itu menghina itu. Menghina. Penyebabnya apa? Yang dimana orang yang menerima orang lain tersebut kurang memahami tentang adab menggunakan sosial media. Kurang memahami adab ya. Iya, Ibu. Penyebabnya apa? Dampaknya. Dampaknya Orang biasa yang terkena hinaan itu akan kurang percaya diri, Bu. kurang pede. Iya, betul. Oke. Masih ada? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita berikan aplaus. Iya, Ibu. Siapa yang presentasi? Oke, kepada Aul, silakan berdiri. Oke, baik. Jadi di sini kami mengambil contoh dari
merasa dia paling perfect lah Bu. Paling sempurna Bu. Oke. Dampaknya? Dampaknya nanti yang pertama itu tidak sadar diri, Ya. terus dijauhi sama teman-teman, terus Apa lagi? Apa cukup? merusak Merusak? hubungan Merusak hubungan? hati ya. Sosial Bu, sosial. Ya. Oke. Cukup? Cukup Bu. Oke. Ini adalah jawaban-jawaban dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang sudah Ibu catat di depan tentang penggunaan media sosial yang kurang tepat yang dilakukan oleh orang lain kepada temannya, bahkan kepada orang lain yang tidak dikenalnya, sehingga menyebabkan satu atau dua hal yang pada korbannya kurang nyaman, bahkan di berita yang Ibu sharekan tadi itu dapat menyebabkan luka batin yang menyebabkan luka fisik berakhir kepada kematian. Jadi apakah ada dari anak-anak semua yang ingin menyimpulkan ini? Apakah ada? Ada Ibu. Siapa tunjuk tangan? Aulia. Oke, kepada Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Berarti dari apa saja yang telah dituliskan dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam lingkungan sosial, kita sebaiknya menjaga perasaan orang lain agar adab-adab buruk tersebut tidak dapat muncul. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Aulia. Jadi pada sekali yang sudah dikatakan oleh Aulia tadi bahwa kita harus menjaga bagaimana kita memperlakukan orang lain, karena kita harus menempatkan perasaan kita ketika kita berada di posisi orang yang kita komenkan yang kurang baik, dan kita tidak tahu bagaimana trauma seseorang, bagaimana ia membangun rasa percaya dirinya sehingga ia pede untuk mungkin memposting. Siapa yang sering komentar di postingan temannya? Saya. Iya. Postingannya yang baik-baik kan Anjali? Iya Bu. Iya, bagus sekali. Jadi Anjali tidak mencontohkan adab-adab yang buruk. Jadi bijaklah untuk kita menggunakan media sosial. Karena media sosial ini adalah di era globalisasi ini adalah dunia kedua kita ketika kita berinteraksi kepada orang lain, entah itu orang yang lebih muda, entah itu yang lebih tua, ataupun teman sebaya kita. Dan usahakan ketika kita chat kepada teman-teman kita menggunakan salam yang baik. Melihat waktu kita di kelas ini, Ibu rasa sudah memasuki jam istirahat. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan berterima kasih, dan kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.